Apakah kamu memiliki hewan peliharaan yang sangat kamu sayangi? Apakah kamu memiliki barang koleksi yang kamu peroleh dengan susah payah, bahkan sampai rela menyisihkan uang jajan atau gaji demi mendapatkan barang tersebut? Atau apakah kamu memiliki benda yang akhirnya kamu dapatkan setelah sekian lama? Misalnya handphone terbaru, jam tangan hedon, perhiasan dengan emas seberat 100 gram, atau barang-barang lainnya yang memiliki nilai tinggi dalam sudut pandang kamu. Sekarang, coba bayangkan jika semua hal yang tadi hilang atau rusak. Apakah kamu rela dan bisa menerima kenyataan ini? Hewan yang kamu sayangi sakit lalu mati. Handphone terbaru yang kamu miliki rusak. Perhiasan yang kamu bangga-banggakan dicuri orang. Jika kamu bisa rela atas kejadian-kejadian tersebut yang menimpa kamu, maka selamat, kamu sudah tidak diperbudak oleh barang-barangmu sendiri. Dalam stoicisme, kita selalu ditekan untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Dan barang-barang atau harta benda adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Lantas, bagaimana seorang filsuf Stoa memperlakukan harta benda yang mereka miliki? Perlu diingat, Marcus Aurelius adalah seorang kaisar yang harta bendanya tidak sedikit. Epictetus di dalam Discourses memberikan analogi menarik mengenai cara menyikapi harta benda. Dia menganalogikan itu semua sebagai bola dalam sebuah permainan bola. Bola memiliki kedudukan yang penting dalam permainan bola. Tetapi para pemain lebih mementingkan cara menghandle bola tersebut. Saat pertandingan Piala Dunia berakhir misalnya, kita tidak melihat para pemain kesebelasan baku hantam untuk bisa memiliki bola yang baru saja dimainkan. Kamu akan menemukan bahwa para pemain bola andal melakukan hal yang mirip dengan seseorang menangani kekayaan. Bukan bolanya yang dianggap berharga oleh mereka, tetapi seberapa mahir mereka melemparkan dan menangkap bola itu. Itu yang penting, ujar Epictetus. Begitu juga sikap kita terhadap kekayaan. Harta benda dianggap sebagai bola yang harus dimainkan dengan baik, tetapi bukan untuk direbut dan dipeluk terus-menerus. Dalam permainan bola, cara kita bermain jauh lebih penting daripada bola itu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan harta benda yang kita miliki jauh lebih penting daripada harta benda itu sendiri. Satu teknik lain agar kita tidak dikendalikan oleh harta benda adalah dengan terus mengingat akan nature dari benda-benda tersebut. Epictetus pernah berkata dalam Discourses, mengenai benda atau apapun yang membuat kamu senang karena memang berguna atau kamu sangat sayangi, ingatkanlah selalu dirimu tentang sifat sebenarnya barang-barang itu. Dimulai dari yang tidak penting. Contohnya, kalau kamu sangat menyayangi sebuah mangkok keramik, maka ingatkanlah dirimu bahwa yang kamu sukai hanya sebuah mangkok keramik. Jadi kalau pecah, kamu tidak akan terlalu sedih. Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakanlah pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia yang fana, sehingga tidak terganggu saat mereka meninggal dunia. Jadi sebenarnya, kita masih bisa tetap enjoy dan menikmati semua hal-hal duniawi. Tapi selalu ingatkan diri sendiri untuk tidak terlalu bergantung atau melekat padanya, dengan cara melihat hal-hal tersebut secara apa adanya. Kamu senang punya pekerjaan bagus. Kamu senang punya smartphone mahal. Kamu senang terlahir cantik dengan alis paripurna. Bisnis kamu sukses. Syukurlah jika kamu mengalami hal itu.
Tetapi selalu ingatkan pada dirimu sendiri bahwa sesungguhnya itu semua hanyalah sebuah pekerjaan, hanya sebuah smartphone, hanya sebuah keberuntungan fisik, dan bahwa semua itu bisa hilang sewaktu-waktu karena tidak di bawah kendalimu, dan kamu bisa tetap bahagia tanpa itu semua. Disinilah biasanya kita mengalami kesulitan, karena segala hal yang nyaman, canggih, cantik, elok, pastilah bersifat adiktif. Inilah mengapa stoicisme menekankan nalar atau rasio. Karena nalar atau rasio kita bisa melawan efek adiktif segala macam kenikmatan duniawi. Dengan cara melihat benda, objek, dan kenikmatan apa adanya. Manusia yang mampu menahan dirinya untuk hidup dalam batas yang ditetapkan alam tidak akan pernah merasakan miskin. Sebaliknya, manusia yang melewati batas-batas ini akan terus-menerus dikejar kemiskinan. Tidak peduli betapa kayanya dia. Ujar Seneca dalam On Shortness of Life. Seneca percaya bahwa kebutuhan hidup manusia menurut yang ditetapkan alam tidaklah besar. Tetapi ketidakpuasan manusialah yang ingin mengejar hal-hal yang lebih banyak lagi. Padahal, segala harta benda ini tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Ironisnya, mereka yang kaya raya, tetapi tidak pernah puas mengejar lebih banyak lagi harta benda, justru pantas disebut orang yang terus-menerus dikejar kemiskinan. Di dalam bukunya, Letters from a Stoic, Seneca berkata, manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apa yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Apakah kamu terus-terusan resah melihat iPhone keluaran terbaru, kecantikan pacar orang, atau foto Banda Neira yang berkeliaran di media sosial? Dan kamu ingin merasakan itu semua, tetapi tidak mampu meraihnya. Ingat quote tadi, kamu punya power untuk tidak mengingininya. Coba lihat smartphone atau pacar kamu sekarang. Bisakah kamu bahagia dan gembira dengan apa yang kamu miliki sekarang? Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakanlah pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia, sehingga kamu tidak terganggu saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Ini adalah bagian kutipan Epictetus dalam buku Enchiridion yang sekilas terasa sadis. Kok tega saat kita sedang menyayangi anak atau istri, kita justru disuruh membayangkan kemungkinan mereka mati. Ini masih bentuk disiplin untuk melihat sifat sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk melihat orang-orang yang kita kasihi sebagai makhluk yang fana. Sehingga kita tidak akan terkejut ketika kematian itu datang menjemput mereka. Pesan Epictetus seharusnya juga memiliki efek supaya kita bisa menghargai keberadaan ayah, ibu, saudara, pasangan, anak, dan teman-teman terdekat ketika mereka masih hidup. Apakah kita telah menyia-nyiakan keberadaan mereka sampai suatu hari mereka diambil dari kehidupan kita? Apakah selama ini kita menghabiskan waktu bersama mereka, tetapi perhatian kita tetap di gadget yang sedang kita mainkan? Pesan Epictetus itu bisa diekspresikan ulang menjadi, karena anak, istri, dan orang-orang di sekitarmu itu fana, hargailah setiap momen bersama mereka. Jika ayah, ibu, istri,
atau suami tiba-tiba direnggut dari sisi kita, apakah kita baru akan menyesal telah menghabiskan waktu pada layar smartphone selama berada bersama mereka? Jalani dan nikmati setiap detik momen berharga dengan orang terkasih di setiap saat. Kita tidak tahu kapan mereka diambil dari kehidupan kita. Jangan sampai penyesalan yang menjadi hal pertama ketika mereka telah tiada. Belajarlah dalam hidup dan hiduplah untuk terus belajar. Terima kasih.